Nomor 1. Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan a. Pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat, b. Pengangkatan dan pemindahan, c. Penurunan pangkat dan mutasi, d. Kenaikan jabatan dan penurunan jabatan, e. Kenaikan jabatan dan penilaian kinerja. Jawabannya A. Pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat. Ini ada di pasal 29. Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat auditor kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat. Jadi jawabannya A. Nomor 2. Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan auditor kepegawaian adalah A. PYB, B. Kepala instansi, C. PPK, D. BKN, E. Pemerintah. Jawabannya C. PPK. Ini ada di pasal 30. Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan auditor kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian atau biasanya disingkat PPK, pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya C. PPK. Nomor 3. PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan auditor kepegawaian harus memenuhi syarat paling rendah pangkat penata muda golongan ruang A. 2A, B. 2B, C. 4A, D. 3A, E. 3B. Jawabannya D. 3A. Ini ada di pasal 31. Nah, PNS yang diangkat pertama kali, PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan auditor kepegawaian harus memenuhi syarat berijazah paling rendah S1 atau diploma 4, paling rendah yang di poin B, paling rendah pangkat penata muda golongan ruang 3A. Dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Jawabannya D ya, golongan ruang 3A. Nomor 4. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian harus mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang Wasdalpek paling lama A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 9 tahun. Jawabannya B. 3 tahun. Jadi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian paling lama 3 tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian harus mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang Wasdalpek. Jadi paling lama 3 tahun. Jawabannya B. 3 tahun. Nomor 5. Di bawah ini yang merupakan bagian dari standar kompetensi auditor kepegawaian adalah A. Paham mengenai semua permenpan, B. Mampu melakukan analisis jabatan, C. Mampu memberikan penilaian kinerja, D. Kemampuan analisis di bidang audit, E. Pengoperasian peralatan teknologi informasi atau IT atau komputer. Jawabannya E. Ini ada di pasal 34. Jadi standar kompetensi auditor kepegawaian mencakup
kemampuan penguasaan pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jadi bukan paham mengenai semua permenpan ya. Kemudian kemampuan analisis terhadap permasalahan di bidang kepegawaian. Yang terakhir, yang poin C, pengoperasian peralatan teknologi informasi atau IT atau komputer. Jadi jawabannya E. Nomor 6. Auditor kepegawaian yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat A. Kenaikan jabatan, B. Kinerja, C. Auditor kepegawaian, D. Penjenjangan, E. Kepegawaian. Jawabannya D. Ini ada di pasal 35. Auditor kepegawaian yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan. Ya, jawabannya D. Nomor 7. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi auditor kepegawaian yang ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menpan RB, C. Gubernur, D. Bupati, E. DPR. Jawabannya B. Menpan RB. Ini ada di pasal 36 di poin A. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi auditor kepegawaian yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia singkatannya yaitu Menpan RB. Jadi jawabannya B. Nomor 8. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah daerah dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi auditor kepegawaian yang ditetapkan oleh A. Menpan RB, B. BKN, C. Kepala daerah masing-masing, D. DPR, E. DPD. Jawabannya C. Ini masih lanjutan pasal yang tadi, tapi ini di poin B-nya. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah daerah. Tadi pada pemerintah pusat ya. Ini pada instansi pemerintah daerah dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi auditor kepegawaian yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN. Jadi jawabannya C ya, kepala daerah masing-masing. Yang ini. Nomor 9. Penetapan formasi auditor kepegawaian didasarkan pada indikator A. Jumlah formasi, B. Jumlah pelamar, C. Beban kerja, D. Analisis jabatan, E. Luas wilayah kerja. Jawabannya E. Ini ada di pasal 37. Penetapan formasi auditor kepegawaian didasarkan pada indikator antara lain pertama itu jumlah instansi yang menjadi beban tugas. Jadi bukan jumlah formasi, bukan juga jumlah pelamar.
tapi jumlah instansi yang menjadi beban tugas dan luas wilayah kerja. Yang di poin B ini ada di sini ya, luas wilayah kerja. Jadi jawabannya E. Nomor 10. Auditor kepegawaian pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun, E 5 tahun. Jawabannya E, 5 tahun. Ini ada di pasal 38. Auditor kepegawaian pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A. Jadi pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan auditor kepegawaian madya pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak menduduki jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi ini ya, dalam jangka waktu 5 tahun. Ya jawabannya E, 5 tahun.